Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam, marilah kita hadiahkan ke ruh alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang saat ini. Nah, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan pembahasan tentang manusia sebagai makhluk pendidikan. Sebelum masuk materi, kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator bernama Miswar Daulae. Selanjutnya, Baik, perkenalkan saya Andi Agustian sebagai pemateri 1. Baik, saya Dedi Arianto sebagai pemateri 2. Saya Irfani Hamzah sebagai pemateri 3. baik, langsung saja ke pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang tentang manusia sebagai makhluk pendidikan. Slide pertama yang akan dijelaskan oleh Bang Andri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai pemateri 1 itu akan menjelaskan yang pertama itu A. Manusia sebagai makhluk pendidikan. Manusia adalah makhluk pedagogik, yaitu makhluk Tuhan yang sejak diciptakannya telah membawa potensi untuk dapat dididik dan dapat mendidik. Sebagai makhluk pedagogik, manusia adalah makhluk yang perlu dan butuh pendidikan, sekaligus dapat menjadi pendidik. Karena hakikat manusia butuh pendidikan, dan hakikat manusia adalah potensi, belum menjadi wujud aktualisasi. Seperti pendapat Umar Tirta Harja 2000, bahwa manusia lahir telah dikaruniai dimensi hakikat, masih dalam wujud potensi, belum teraktualisasi. Dari kondisi potensi tersebut, untuk dapat menjadi wujud aktualisasi, terdapat rentang proses yang mengandung pendidikan untuk berperan dalam memberikan jasanya. Seseorang yang dilahirkan dengan bakat seni, misalnya memerlukan pendidikan sebelum menjadi seniman terkenal. Dengan kata lain, manusia yang lahir selalu membawa fitrah potensi yang belum teraktualisasi. Disinilah makna dari makhluk pedagogik, di mana untuk menjadi manusia, ia perlu dididik dan mendidik diri. Sehubungan dengan pandang filsafat tentang hakikat manusia dalam pendidikan, Syam tahun 1998 menulis bahwa hakikat manusia adalah subjek pendidikan, sekaligus juga sebagai objek pendidikan. Kesimpulan dari Immanuel Kant dalam teori pendidikannya, manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Karena hanya dengan pendidikanlah potensi manusia dapat berkembang dengan optimal. Dengan pendidikan, manusia dapat menjadi manusia yang utuh dan potensial. Sebagaimana tujuan pendidikan nasional kita yaitu menjadikan manusia Indonesia seutuhnya melalui pendidikan. Artinya, tanpa pendidikan, manusia Indonesia belum benar-benar menjadi manusia secara utuh. Oleh karena itu, untuk mendidik atau menjadi pendidik, syarat pertama yang harus dilakukan yaitu adalah mengetahui dirinya sendiri. Segala pengetahuan tentang manusia dan teori-teori tentang hakikat manusia adalah upaya terus-menerus manusia untuk memahami dirinya. Dengan orientasi sebagai makhluk pedagogik, yaitu dalam rangka mendidik dan menjadi pendidik. Next, Bang Andri. Sub kedua. Baik, selanjutnya itu
Dunia manusia sebagai dunia terbuka. Proses saling mengisi dan membimbing dirasa sebagai suatu yang rumit dan sulit. Orang tua merasa bertanggung jawab, kasih sayang, dan kepercayaan, dan memberi bantuan kepadanya dalam rangka memungkinkan kelangsungan hidupnya. Sedangkan anak merasa wajar perlu mendapat bantuan dan dipenuhi keinginannya oleh orang tua. Dalam proses inilah dia menentukan kepribadian eksistensinya, arah hidup, corak, dan tujuannya. Karena baginya tidak disodorkan alam siap pakai, ready to wear. Bagi manusia, lingkungan tidak sekedar ambegebuk atau yang melingkunginya, melainkan mengundangnya untuk mengolah dan mengharapkannya serta sebagai lapangan pekerjaan. Baik, moderator, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bang Andre yang telah memaparkan subjudul bagiannya dari subjudul yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya, subjudul yang ketiga akan dijelaskan oleh Bang Dedi Arianto. Pada Bang Dedi, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat dan perlu dididik. Manusia belum selesai menjadi manusia. Ia dibebani keharusannya untuk menjadi manusia. Tapi ia tidak dengan sendirinya menjadi manusia. Untuk menjadi manusia, ia perlu dididik dan mendidik diri sendiri. Manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan, baik itu non-formal maupun formal. Demikian kesimpulan Immanuel Kant dalam teori pendidikannya. Henderson 1959. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil studi M.G. Dick-Flat yang memberikan identitas kepada manusia dengan sebutan animal educadium atau hewan yang perlu dididik dan mendidik diri yang dijelaskan oleh M.G. Dick-Flat tahun 1980 dan Henry Jacquia SD 1986. Bahwa manusia mempunyai atau berupa dinamika. Manusia sebagai dinamika artinya manusia tidak pernah berhenti selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek fisiologis maupun spiritual. Dinamika mempunyai arah horizontal ke arah sesama dan dunia, maupun ke arah transdental, ke arah yang mutlak. Karena itu, dinamika manusia mengimplikasikan bahwa ia akan dapat dididik. Manusia atau anak didik hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia hidup bersama dengan sesamanya. Ia akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik, di mana setiap individu akan menerima pengaruh diri individu yang lainnya. Teman kepada teman, keluarga kepada keluarga, dan sebaliknya. Sebab itu, maka sosialitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Yang pertama yaitu manusia dapat dididik, yaitu objek kegiatan tidak begitu saja mau menerima apa yang dididikkan kepadanya. Suatu kegiatan yang keberhasilannya tercapai tidak semata-mata karena kegiatan itu sendiri, melainkan dengan kerjasama dengan objek kegiatan itu. Suatu kegiatan yang bahkan arah dan tujuannya turun ditentukan oleh objek kegiatan itu. Pendidik dan anak didik saling mengisi dan mengimbangi. Pendidikan adalah pemberian bantuan pada anak dalam rangka mencapai kedewasaannya. Bahwa yang dibantu bukan tidak bisa apa-apa. Yang kedua, bahwa pencapaian kemandirian harus dimulai. Dan selanjutnya, manusia sebagai makhluk yang perlu dididik. Pengajaran dan latihan belum cukup membuat bertindak susila. Untuk itu perlu pendirian, karena yang pertama,
Manusia tidak dilahirkan secara dewasa. Dia tidak dapat bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, kemampuan untuk hidup tidak cukup untuk memperkaya pada instingnya, yaitu perbuatan dalam dirinya. Dan selanjutnya, yang terakhir, tidak mengikuti dorongan-dorongan nafsu yang tidak selaras dengan martabat manusiawi. Udah Bang. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Dede yang telah memaparkan bagiannya. Yang terakhir yaitu mengenai batas-batas pendidikan. Pada kali ini akan disampaikan oleh Kak Ilfani Hamzah. Kepada Kak Ilfani Hamzah, kami persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Batas-batas pendidikan. Dalam pelaksanaan sebuah pendidikan, ada hal-hal yang membatasi batas-batas pendidikan. Dapat diartikan sebagai ketidakmampuan atau ketidakberdayaan pendidikan dalam melakukan tugas-tugas pendidikan. Batas-batas yang mempengaruhi pendidikan tersebut adalah pertama, pendidikan, kedua, aspek pribadi anak didik, tiga, alat pendidikan, empat, waktu pelaksanaan, lima, aspek tujuan. Pertama, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab membimbing seorang anak untuk mencapai kedewasaannya. Yang dimaksud pendidik di sini adalah orang tua dan guru. Keduanya memiliki peran yang sama penting dalam membantu proses pencapaian kedewasaan anak. Untuk berinteraksi dengan pendidikan. Ketika anak berada di sekolah, orang tua memiliki keterbatasan dan dalam melakukan pendidikan terhadap anak. Untuk itulah guru melakukan peran pengganti sebagai orang tua yang akan melaksanakan pendidikan bagi anak di sekolah. Dua, aspek pribadi anak didik. Anak didik adalah sosok manusia atau individu. Kondisi inilah yang membatasi sebuah pendidikan. Berhasil atau tidaknya suatu pendidikan sangat tergantung pada seberapa jauh anak didik mampu menerima pendidikan yang diberikan. Anak didik harus diakui keberadaannya. Mereka tidak bisa begitu saja diperintah untuk mengikuti keinginan kita. Kita harus dapat memasuki dunia mereka, sehingga kita dapat mengetahui apa yang mereka inginkan dan mereka sukai. Dengan demikian, proses pendidikan akan bisa berlangsung dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tiga, alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan. Empat, waktu pelaksanaan. Pada saat anak usia dini, hubungan anak dengan pendidikan belum disebut sebagai kegiatan pendidikan, melainkan baru dalam proses atau taraf pembiasaan. 5, waktu pelaksanaan. Pada saat anak usia dini,